Terus kayak kenal dunia kayak mabok-mabok, apa ngerokok, itu gue juga penyesalan juga sih buat gue. Karena gue tahu kalau nyokap bokap gue tahu pasti kayak bakal kecewa banget. Kan nyokap bokap gue ngertinya gue tuh gue nggak pernah ngapa-ngapain, kayak anak polos gitu di rumah gitu loh. Nggak ada mungkin, nggak ada. Sama sekali. Penyesalan terbesar dalam hidup gue adalah menyesali hal yang menjadi penyesalan gue dalam hidup. Itu malah jadi penyesalan terbesar gue. Gue kayak sekarang ini gue nyesel sih sebenarnya. Kayak ya udah nggak virgin, terus gue sebenarnya agak nyesel juga kadang-kadang. Iya, kayak misalnya gue masih ngeliat teman-teman gue yang masih bisa nge-keep. Gue kayak aduh, kalau pada saat itu gue nggak takut, kayaknya gue sampai sekarang masih deh. Ketika aku masih merasa dendam sama papi aku sendiri sih. Sampai saat ini kayak masih belum, di umurku yang 21 tahun ini masih kadang masih minta uang orang tua gitu, Mas. Itu Ngebentak orang tua dulu. Terus nyuri duit orang tua. Apa ya? Itu sih, bohong sama orang tua 3. Bohong, nyuri, ngebentak. Jadi titik dimana orang tuaku butuhin aku nggak ada sih. Kayak itu. Kayak mereka butuh bantuan tapi aku nggak ada gitu sih. Dulu banget. Itu menurutku. Karena orang tua menurutku ya penting lah gitu. Gitu sih. Terbesar ya. Penyesalan gue besar-besar sih, Bang. Gue kurang bisa menghargai kenangan. Itu menurut gue dasarnya itu. Jadi menimbulkan banyak hal-hal penyesalan yang sekiranya membuat gue sekarang. Penyesalan? Nggak ada sih. Gue nggak ada penyesalan. Penyesalan terbesar? Nggak ada. Itu kan banyakan senengnya daripada nyeselnya. Nggak ada. Kecewa mungkin ada ya. Kecewanya mungkin ya cuma sesaat itu doang, tapi itu jadi bisa jadi rasa syukur juga. Bisa jadi ngomong thank you buat semuanya gitu. Ya mungkin gue ada kebodohan. Nah itu nggak disesalin sih, tapi cuman kayak jadi pelajaran aja. Jadi kok ya udah emang gue mesti lewatin fase ini kok, kayak gitu. Gue banyak banget menyia-nyiakan kesempatan yang datang di hidup gue. Dalam segala aspek. Pekerjaan, karir, percintaan, keluarga gitu. Gue terlalu bodoh berpikir sendiri dan berpikir semuanya akan baik-baik saja dengan cara gue sendiri. Gitu. Itu sih yang paling gue sesalin ya. Makanya ya mungkin gue rubah sekarang gitu. Terus kayak kenal dunia kayak mabok-mabok, apa ngerokok, itu gue juga penyesalan juga sih buat gue. Karena gue tahu kalau nyokap bokap gue tahu pasti kayak bakal kecewa banget. Kan nyokap bokap gue ngertinya gue tuh gue nggak pernah ngapa-ngapain, kayak anak polos gitu di rumah gitu loh. Ini nggak masalah nonton. Maaf ya, Mak. Harusnya tahu, cuma maksudnya taunya paling kayak oh tahunnya anak gue pasti. Ya di zaman sekarang ya orang tua pasti tahu ya, cuma kayaknya kalau sampai yang jauh banget kayak mereka tuh nggak kepikiran deh. Iya nggak sih? Pasti kan orang tua masih positive thinking. Tapi kalau misalnya tahu kayak oh, anak gue pernah minum, oh anak gue pasti pernah nih nyoba rokok, anak gue pasti pernah dugem, pasti wah nggak mungkin nggak kepikiran anjir kalau kayak gitu. Aku tuh dendamnya nggak yang dendam kayak gue pengen balas lu nih dulu udah kayak ini, nggak, cuman kayak lebih sementara ini lagi nggak peduli aja dulu. Iya aku nyesel, cuman aku tahu kalau misal aku berusaha untuk memperbaiki hubungan ini sekarang ya sama aja, bakal akunya juga belum siap, keadaan aku juga belum siap untuk menunjang gitu. Jadi ya mending ngalah dulu aja deh, kayak udahlah. Jadi aku sampai sekarang nggak ngehubungin papi sama sekali. Dari udah setahunan apa ya kalau itu, udah setahunan. Kalau sebelumnya tuh kayak cuman ngechat minta uang, udah gitu doang. Pastinya pengen sih, misalnya kan kayak orang tua cuma 2 gitu ya. Orang tua cuma 2 doang. Yang satu nggak pernah ketemu ya. Semoga aku diberikan waktu itu aja. Amin. ya meskipun freelance tapi kan nggak bisa dijagain gitu kan, Mas. Terus ya masih sering minta orang tua, terus kayak Mary
kayak kepengen lihat apa Mary gitu loh mas, lihat teman-teman sing di umur 21 udah bisa ngasilin uang sendiri terus nggak minta orang tua malah ngasih orang tua, itu sih mas. Papaku sama mamaku divorce, oke. Semua fasilitasku ditarik semua. Dan di saat itu juga semua ditarik oleh mamaku gitu loh. Jadi kita kan disuruh milih kita sebagai anak, mau milih siapa? Mama atau papa? Adik gue yang kecil itu milih bokap gitu loh. Ya secara gak langsung gue milih bokap dong. Karena apa? Jagain adik gue yang kecil gitu loh. Adik gue yang kedua ini ikut sama mamaku. Ya udah. Setelah mengambil keputusan itu ya semua fasilitasku ditarik semuanya. Sampai di titik dimana kita nggak punya apa-apa. Sampai bokap tuh pernah ngomong kayak, apa cincinku ini cincin papa ini tak jual aja ya gitu. Ya buat apa kan tanya gitu. Ya buat makan kita gitu. Itu sih kayak wah anjing. Fuck. Dan itu di posisi wah dulu gue nggak pernah mikir bang kayak nyari duit atau apa gitu. Ya semua fasilitas kan ada gitu loh. Ya udah nggak pernah. Dan di titik dimana Tuhan ngasih gue di bawah, ya gue belum siap gitu loh. Dan menurut gue ya nyusahin sih, belum bisa mandiri dan yang lain. Udah membaik sih dari 2 tahun yang lalu. Gue dulu sempet ya males gitu loh. Gue sampai gue pernah UTS kuliah karena fasilitas semua diambil ya. Gue naik sepeda bang dari Kelipang sampai itu, tapi nggak ngerti Tuhan berkata lain aja, baru OTW sepedanya udah rusak, makanya gue balik terus dicariin kan sama teman-temanku gitu. Kenapa kok nggak UTS gini. Ya aku bilang aja, nggak ada kendaraan aku. Dulu udah ada zaman Gojek, Grab sih, cuma terlalu mahal. Gue kan belum punya duit gitu. Ya akhirnya ya itu sih teman-teman bantu. Ya udah tak jemput ya. Itu padahal jauh banget dari Unika dan lain-lain. Ya cuma itu sih respect gue. Dan gue gak akan lupa teman-teman gue. Sekarang nih gue duduk di sini, gue menyesal sih. Gue sok sibuk aja. Sekarang gue terlalu fokus ke, maksudnya dalam gue improve diri gue di saat gue bisa dapat poinnya di mana gue sekarang lagi improve diri gue malah meninggalkan apapun yang telah gue bangun di belakang. Tapi gue coba fokus sama apa yang bisa gue buat di depan gitu loh. Dan seharusnya gue nggak boleh kayak gitu loh. Karena jadinya gue nyesel sok kuat aja lah pokoknya itulah. Gue nyesel jadi orang yang sok kuat lah. Gitu. Karena setiap gue bertindak gue mikir 2 kali. Jadi pasti gue nggak ada merasa bersalah. Soalnya gue juga kalau misalnya dibilang bandelnya gitu-gitu aja, minum, rokok, ini, tapi nggak pernah yang sampai gimana sama orang tua gue juga nurut, ngerti gak? Makanya gue bisa dipercaya, bebas. Itu sih. Jadi gue nggak pernah ada penyesalan.